Halo teman-teman, selamat datang kembali di Vibe Positif Aja, tempat kita ngobrolin kripto dengan santai, tapi tetap cerdas. Hari ini, kita akan membahas salah satu kripto veteran yang belakangan ini kembali mencuri perhatian. Zcash, atau yang biasa kita kenal dengan ticker ZEC. Pertanyaan besarnya adalah, mungkinkah ZEC menembus angka fantastis $1.000 di akhir tahun 2025? Kalau memang bisa, faktor apa saja yang mendorongnya? Dan kalau tidak, berapa sih angka yang lebih realistis? Yuk, kita bedah bersama-sama tuntas. Sebelum kita masuk ke prediksi harga, mari kita kenalan dulu lebih dalam dengan Zcash. Zcash adalah proyek cryptocurrency yang menempatkan privasi sebagai fitur utamanya. Ini yang membuatnya istimewa. Pengguna bisa memilih antara dua jenis transaksi transparan yang bisa dilihat semua orang di blockchain. Mirip seperti Bitcoin atau transaksi tersembunyi atau shielded yang menjaga kerahasiaan pengirim, penerima, dan jumlah transaksi. Fitur privacy ini membuat Zcash unik di tengah lautan altcoin. Belakangan ini, Zcash mulai mendapat sorotan lagi, terutama di tengah percakapan global tentang pentingnya privasi data. Beberapa media seperti Coinpedia, Fintech News, dan Coinspeaker juga mulai mengangkat kembali potensi dari koin privasi ini. Tapi, kalau kita lihat data dari para analis publik, prediksinya cenderung lebih konservatif. Misalnya, beberapa situs prediksi harga menyebutkan bahwa skenario paling optimis untuk Zcash di tahun 2025 berada di kisaran $286 hingga $513. Situs seperti CoinCodex juga memberikan proyeksi yang jauh di bawah angka $1.000. Jadi, untuk mencapai target $1.000, ZC jelas butuh dorongan yang luar biasa kuat, semacam kondisi ekstra yang tidak biasa. Sekarang, mari kita berandai-andai dari sisi positif. Apa saja sih alasan yang bisa membuat Zcash melesat tinggi meskipun rintangannya besar? Pertama, isu privasi dan regulasi. Kita hidup di era digital, di mana data pribadi jadi komoditas. Semakin banyak orang yang menuntut kontrol lebih atas data dan privasi mereka. Nah, Zcash punya teknologi untuk menjawab kebutuhan itu. Jika suatu saat nanti regulasi global berubah, dan permintaan terhadap kripto yang menjaga privasi meningkat, Zcash bisa menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Kedua, momentum pasar dan rotasi altcoin. Ini adalah pola klasik di dunia kripto. Ketika Bitcoin mengalami rally besar, biasanya dananya akan mengalir ke altcoin besar, lalu ke altcoin yang lebih kecil. Zcash, dengan usianya yang sudah cukup matang dan nama yang dikenal, bisa ikut terangkat dengan cepat dalam gelombang ini. Ketiga, sentimen pemain lama yang bangkit kembali. Karena Zcash sudah ada sejak lama, kemunculan katalis baru bisa memicu lonjakan harga yang signifikan. Katalis ini bisa berupa listing di bursa besar, upgrade teknologi yang penting, atau dukungan dari investor institusional. Momen seperti ini bisa menciptakan narasi kebangkitan yang sangat disukai pasar. Dan yang terakhir, efek komunitas dan media. Jika isu privasi kripto kembali menjadi tren, Zcash bisa menikmati FOMO atau fear of missing out dari para investor baru. Jadi, secara teori, ya, Zcash punya potensi untuk naik sangat tinggi jika semua faktor ini terjadi secara bersamaan. Namun, kita harus jujur pada diri sendiri. Target $1.000 di akhir 2025 itu sangat agresif. Mengapa? Pertama, seperti yang kita bahas tadi, dari berbagai prediksi yang tersedia, angka $1.000 tidak muncul sebagai ekspektasi mayoritas analis. Bahkan, skenario paling optimis dari beberapa sumber hanya menyebut angka di kisaran $513 untuk tahun ke-2025. Kedua, rintangan untuk naik sangat besar. Zcash harus bersaing dengan kripto privasi lainnya, menghadapi masalah likuiditas dan juga dominasi pasar dari raksasa seperti Bitcoin dan Ethereum. Biasanya, market leader harus bergerak naik terlebih dahulu sebelum altcoin bisa mengikuti. Ketiga, ada risiko besar yang membayangi, regulasi yang negatif terhadap koin privasi, kegagalan dalam upgrade proyek, atau komunitas yang mulai lesu. Semua ini bisa menjadi penghambat serius bagi pertumbuhannya. Untuk naik ke $1.000, Zcash butuh kenaikan ratusan persen dalam waktu yang relatif singkat.
Hal ini sangat bergantung pada momentum pasar berskala besar yang tidak bisa kita pastikan kapan datangnya. Oleh karena itu, skenario yang lebih realistis untuk akhir 2025 mungkin berada di kisaran 300 hingga 600 dolar. Itu pun sudah termasuk skenario yang cukup optimis. Oke, setelah mendengar semua potensinya dan juga risikonya, apa yang harus kita lakukan? Jika tertarik pada Zcash, berikut beberapa strategi yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, perlakukan ZAC sebagai investasi spekulatif. Karena risikonya tinggi, alokasikan hanya sebagian kecil dari portofolio kamu. Jangan sampai semua modalmu habis di satu aset yang volatile. Kedua, pantau terus katalis utamanya. Perhatikan pengumuman teknis dari tim Zcash, upgrade protokol, berita regulasi terkait privacy, listing di bursa baru, dan kenaikan volume perdagangan. Informasi adalah kunci. Ketiga, gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA. Dengan membeli ZEC secara rutin dengan jumlah uang yang sama, misalnya setiap bulan, kamu bisa mengurangi risiko membeli di harga puncak. Keempat, siapkan rencana keluar atau exit plan. Misalnya, jika Zcash berhasil naik ke 600 atau 700 dolar, kamu bisa mulai mengambil sebagian keuntungan. Jangan jadikan target 1.000 dolar sebagai sebuah kepastian, tapi sebagai bonus jika terjadi. Dan yang terakhir, diversifikasi. Jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Gabungkan ZEC dengan aset lain yang lebih stabil, seperti kripto besar atau aset non-kripto, agar portofolio kamu lebih seimbang dan aman. Jadi, teman-teman, mari kita simpulkan. Zcash punya potensi yang menarik, terutama jika isu privacy, regulasi yang mendukung, dan adopsi kripto semakin membaik. Namun, target 1.000 dolar di akhir 2025 adalah sebuah ekspektasi yang luar biasa, bukan sebuah jalur yang pasti. Angka yang lebih realistis dalam skenario optimis adalah di kisaran 300 hingga 600 dolar. Strategi terbaik untukmu adalah melakukan spekulasi dengan modal yang terukur, terus memantau perkembangan, dan selalu siap menghadapi perubahan pasar yang cepat. Ingat, mindset kita di sini adalah positif dan realistis. Tujuannya bukan untuk cepat kaya, tapi untuk cepat paham agar bisa mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update kripto seru berikutnya. Di channel Vibe Positif aja, kita belajar bareng supaya makin pintar dalam berinvestasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.